putusan Mahkamah Agung, putusan inkrah, ya, putusan inkrah Mahkamah Agung sama dengan tai doang. Artinya kalau putusan Mahkamah Agung saja, udahlah yang penting lu damai-damai aja lah, ya. Daripada antar kejadian 98 kayak Pastor Tewu kemarin, kan udahlah daripada ribut berdarah-darah, wah bajingan yang ditegakkan, oh ditegakkan bagi minoritas, hukumnya ditegakkan, dihukum, ya kan? Bagi mayoritas yang punya hukum mereka. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Mudah-mudahan yang Jerman, nanti saya akan kirim ke Jerman juga video ini ya. Nah, dengan satu catatan bahwa dismisses from Mayor Indonesia belongs to Islam. Haleluya. Intinya putusan Mahkamah Agung, ya, putusan Mahkamah Agung, putusan inkrah, ya, putusan inkrah Mahkamah Agung sama dengan tai doang, ya, nah, karena hukumnya itu punya orang Islam, ya. Moga-moga nih ditonton sama Bima Arya. Artinya yang penting dihibahin aja, suruh pindah. Saya ada kontak dengan beberapa jemaat ya. Kita nggak pernah mau pindah loh Pak. Kalau ada yang mau, itu ada pengkhianat di dalam kita Pak. Yang mau pindah Pak. Kita mah nggak mau pindah Pak. Hukum bilang apa ya kita ikutin hukumnya aja begitu. Oh itu ngaku-ngaku ketua majelis, itu bukan Pak. Itu bukan orang kita Pak. Itu pendetanya itu bukan orang kita Pak, pendetanya Pak, bukan Pak, itu beda lagi Pak, nggak pernah datang pakai Yasmin Pak. Nah ini mau yang mana coba? Ya sayang lah itu tadi ketakutan melanda ya. Makanya saudara nggak main-main ya. Artinya kalau putusan Mahkamah Agung saja, udahlah yang penting lu damai-damai aja lah, ya. Daripada antar kejadian 98 kayak Pastor Tewu kemarin, kan udahlah daripada ribut berdarah-darah, wah bajingan bangsat yang berani berdarah-darah, bajingan bangsat tuh yang berani mendeklarasikan berdarah-darah. Kalau ada orang di Indonesia hanya tidak mau melakukan putusan Mahkamah Agung, ya, dengan mengancam berdarah-darah, itu bajingan bangsat biadab laknat. Wah, itulah pengkhianat. Itulah pengkhianat konstitusi, harusnya dipenjara langsung. Harus justru dari sini sekalian dijadiin, lihat berani berdarah-darah masuk penjara langsung. Bukan malah hukumnya yang dikalahkan, kalau ini mah hukumnya dikalahkan. Ya, nah, kalau GKI Yasmin sampai menerima, ya itulah bodohnya dia. Ya, kalau saya apa artinya sebuah gedung, nggak perlu. Ya, karena nggak perlu pakai gedung pun orang tetap bisa punya iman. Cuman ini hanya kita mau tes ke pemerintah. Apakah pemerintah konsekuen dengan putusan Mahkamah Agung? Itulah sebabnya yang namanya Joseph Paulus Zhang ini bisa melecehkan hukum, dianggap leceh. Kenapa? Ya karena hukumnya sendiri nggak bisa ditegakkan kok. Bagaimana mau menegakkan hukum konstitusi? Pancasilanya aja cuma dikentutin doang sama si Habib Rizik. Dan nggak dihukum. Nggak dihukum. Tidak ada hukuman sama sekali buat Habib Rizik karena dia melawan Pancasila. Nggak ada. Ya kan? Begitu ditanya sama hakim, enggak, saya mendukung Pancasila, tesis saya tentang Pancasila, padahal dia baru ngomong ketuhanan ada di pantat, Pancasila Soekarno. Memang mau Pancasila yang mana lagi yang Anda punya?
Nah, itulah gunanya buku Pancasila ini ya, supaya kita tahu Pancasila mana yang kita mau pakai nih. Pancasilanya siapa nih yang mau kita pakai nih? Hati-hati ya. Nah, itu tadi ya. Ngeri kali ya. Ngeri kali dia mengatasnamakan damai. Yang penting damai dah, lu ngalah aja deh. Nggak bisa dengan paksaan. Siapa yang maksa? Lawang kamu yang maksa kok. Ya, lawang kamu yang maksa kok. Siapa yang maksa? Lawang kamu yang maksa. Jadi putusan Mahkamah Agung itu bagi Bima Arya itu cuma tai doang. Ya, hanya tai. Nah, itulah sebabnya banyak orang melecehkan hukum Indonesia. Nggak bisa dipakai deh pokoknya. Termasuk si yang namanya Habib Rizik, termasuk para koruptor, ya Setia Novanto dan segala macam itu, hukum Indonesia itu bisa dilecehkan begitu gampang. Karena memang tidak ada penegakan hukum yang benar di Indonesia. Yang ditegakkan, ditegakkan bagi minoritas. Hukumnya ditegakkan, dihukum. Ya kan, bagi mayoritas yang punya hukum mereka. Bisa diputerbalikan, bisa dibelok-belok. Ya, yang penting kan sama-sama. Nggak bisa lah Mahkamah Agung kalau belum sampai ke Mahkamah Agung, musyawarah itu itu terjadinya kalau belum ada putusan Mahkamah Agung. Kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung inkrah yang dijalanin hukumnya. Itulah yang namanya sila keempat. Ya, musyawarah dulu. Seharusnya kan musyawarah. Ini sudah inkrah baru diminta musyawarah lagi supaya Mahkamah Agungnya jangan jalan. Itu bajingan maksud biadab dalam melakukan Pancasila. Musyawarahnya sebelumnya dari awal bilang pindah, maka pindah. Yang penting dikasih. Tapi begitu sudah inkrah, tapi kemudian tetap disuruh pindah, berarti kurang ajar si Bima Arya ini bangsat biadab lonte. Ya, wali kota lonte lah. Lonte aja nggak begitu. Artinya lonte, kenapa? Mana yang bayar? Nah, itulah. Itu nanti saya kirim ke Jerman ya, saya kirim ke pers Jerman ya, saya kirim ke pers Jerman itu yang kita sedang bikin garap ini ya. Nanti yang GKI Yasmin ini benar-benar kita ini dan sudah mulai digarap dan mudah-mudahan disetujui ya. Kemarin sudah diliput di pers Prancis ya, masalah GKI Yasmin sudah disebutkan ya sama pers Prancis. Dan itulah. Nah, Pak Paul kok ngomong gitu keras gitu. Iyalah saya nabi kok bebas. Nabi mau ngomong apa aja bebas. Makanya saya bilang saya nabi ke-26. Kalau saya bukan nabi nggak boleh ngomongnya, harus hati-hati ya. Oke, kita biarkan rakyat jelata untuk menggelinjang, mendesak, mendesis, mendecit dengan sejuta toanya. Ini Dragon mau duluan apa mau nanti nih, Dragon? Oke, Roy Mikael dulu. Roy Mikael, silakan Roy Mikael. Puas deh pokoknya nih punya bahan buat hari ini ya. Ini yang nonton baru 1.400 nih, payah nih. Ayo, tambahin lagi, viral kan, biar jadi 8.000 lagi. Wali Kota Bima Arya ini, ini mau tak tulisin. Saya ganti aja kali ya, wanita Bima Arya Lonte Konstitusi ya. Bagus juga nih. Bagus juga nih ide, bagus ini. Saya tulis sini. Oke nih Pak Mikael, Roy Mikael dulu, silakan. Halo, Pak Paul. Saya kasihin dulu. Teman-teman, tolong ganti nama dengan nama yang baik-baik ya. Jadi jangan pakai nama aneh-aneh. Yang nama aneh-aneh nggak saya kasih tampil ya. Jadi kasih nama yang bagus-bagus. Mau nama palsu kek, pokoknya nama bagus-bagus. Ya jangan kasih nama panda. Ya. Supaya nanti kelihatan juga bagus ini, nggak hoax begitu ya yang tempat kita. Yang bagus-bagus ya kasih namanya ya. Kasih nama orang begitu loh, yang jelas begitu. Oke, silakan Pak Mikael. Salam Pak Paul. Shalom. Salam semuanya. Shalom. Ya, terima kasih nih untuk kesempatan. Lanjut. Kok mati suaranya? Mati ya suaranya ya. Ya, saya kaget dengar berita hari ini. Tadi pagi saya baca berita ada konferensi pers Wali Kota Bogor
Bima Arya pakai bahasa Inggris. Ya, itu tujuannya buat saya itu. Mantap. Sepertinya ini nggak akan terjadi kalau nggak ada gebrakan Pak Paul nih dari luar ini. Kita di sini hanya bisa berdoa dalam kamar. Nggak berani kita untuk menyuarakan. Takut dibully. Ya, saya sangat bersyukur bisa menyuarakan lewat media. Suaranya putus-putus ya Pak Roy ya. Suaranya putus-putus ya. Aduh. Ya, jangan putus-putus karena kita nungguin semua nih yang lancar. Oke. Ya, kedengaran Pak? Ya, lanjut. Ya. Jadi meskipun belum puas sebenarnya dengan apa yang diputuskan Wali Kota Bogor, tapi ini permulaan yang baik. Artinya ya kita support terus, kita doakan terus, semoga ada terobosan yang baik. Oke, lanjut. Untuk Indonesia. Ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.